Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data warehouse-nya untuk pertemuan yang ke-10. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mengisi dan membentuk tabel fakta di pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah selanjutnya setelah semua dimensi dan faktanya terisi. Ya, di sini saya jelaskan langkah yang sudah harus dikerjakan adalah membentuk dan mengisi dimensi. Ada 4 dimensi. Dimensi produk, nanti tabelnya adalah dim produk. Dimensi pelanggan, nanti tabelnya adalah dimensi dim customer. Dimensi pegawai nanti dim employee. Dimensi waktu nanti dim date. Dan fakta untuk tabel fakta order. Nah, ini sebenarnya kalau sesuai buku langkah yang kita kerjakan adalah membentuk skema di skema workbench yang nanti akan menghasilkan file XML. Kemudian setelah jadi file XML-nya kita bisa menampilkan data lewat XML tadi di BI server ya. Karena ini agak berat semua ya aplikasinya. Ini yang pertama yang ini. Kalau skema workbench ini nanti tidak akan berguna kalau BI servernya tidak bisa dijalankan ya. Jadi dua langkah ini akan saya lewati. Gantinya adalah saya akan menggunakan query untuk menampilkan data untuk mewakili skema workbench. Ini adalah query yang sudah saya buat ya, yang sudah saya coba juga. Ini ada beberapa relasi dengan beberapa tabel. Jadi jadi kelima tabel ini saya relasikan sehingga saya bisa membentuk tampilan query untuk mewakili skema workbench tadi. Ya, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Saya jelaskan dulu sedikit query-nya. Yang pertama adalah kita menampilkan isi dari tabel dim date ini ya. DD itu dim date. Ini aliasnya tabel. Saya wakili dengan DD. Ini mulai dari SK, year, quarter, month, name, dan day dari tabel dim date. Kemudian saya juga menampilkan dari tabel produk, dimensi produk maksud saya, mulai dari product code, product name, product line. Ini dim produk DP ya. Kemudian saya juga menampilkan dari dimensi employee, mulai dari SK-nya, employee number-nya, employee name-nya. Kemudian dari customer ada SK, customer number, customer name. Kemudian yang paling penting adalah summary sum dari quantity order sebagai jumlah dan sum price total nanti untuk pendapatannya. Ya, ini untuk misurnya. Ya, kemudian relasinya saya tadi dim date ya, DD, saya left join. Saya gunakan left karena agar setiap baris di dim date-nya nanti tampil semua. Ya, left itu kan kiri ya, kiri. Jadi left join itu menampilkan tabel semua data dari sebelah kiri dijoinkan dengan yang kanan. Ya, jadi kalau hanya join nanti yang sama saja ya. Namanya di dim date itu yang ada di fakta order itu tanggal 6, berarti nanti tanggal 1 sampai 5 itu nggak akan tampil. Padahal di sini ada. Karena di sini tidak ada, jadi nggak ditampilkan, itu join. Ya, join, inner join itu sama. Ya, tapi kalau kita pakai left
berarti yang ada di kiri, tabel kiri, itu nanti akan ditampilkan meskipun di tabel yang kanan itu nggak ada. Ya, jadi itu mengapa alasnya saya pakai left. Nanti bisa Anda coba kalau left-nya dihilangkan. Nanti akan beda tampilannya. Gitu ya. Kemudian on ini untuk relasinya, relasi antara dimdit dengan fakta order tuh ini pakai surrogate key-nya ya, di relasikan dengan field order date SK ya. Kemudian saya juga left join-kan dengan dim product ya, jadi biar nanti dim produknya juga tampil produk yang tidak terbeli tetap tampil. Kemudian juga dim employee juga seperti itu, dim customer juga seperti itu. Jadi nanti yang customer yang tidak tidak melakukan transaksi nanti tetap juga tampil ya. Kemudian untuk fungsi agregatnya tadi pakai sum ya. Untuk syarat agregatnya pakai group by. Di group by kan berdasarkan semua surrogate key ya yang ada di tampilan ini. Ya, semua surrogate key. Ya, di sini ada yang nggak saya tampilkan ya. Ya, karena nanti double ya. Nanti ini juga tidak harus ditampilkan ya yang ada di sini. Jadi di sini saya hanya untuk menjelaskan apakah surrogate key-nya itu benar itu gitu ya. Jadi ini boleh nggak ada ini. Yang penting itu yang ini. Nah, yang penting itu yang ini. Yang SK ini boleh boleh tidak ditampilkan ya. Jadi nanti bisa di custom ya, bisa Anda ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, cukup ini query-nya. Sekarang akan saya uji. Nah, ini untuk query-nya. Nah, ini ya. Ini sudah saya ketik di sini, sudah saya coba. Nanti ini koneksinya untuk yang ke DWH ya. Bukan yang classic model lagi, karena classic model kita sudah selesai. Kita menggunakannya hanya untuk mengambil data, sumber data ya. Setelah DWH-nya terisi, jadi kita fokusnya sekarang ke DWH. Yes, jadi yang kita select adalah dari DWH. Ini kan dim ini ya. Pokoknya kalau from-nya itu dim fakta itu berarti fokusnya ke DWH, bukan lagi ke classic model itu ya. Yang perlu Anda perhatikan. Ini sudah ada datanya. Tadi kan syaratnya sudah ada datanya, jadi nanti ini bisa dicek. Kelima tabel ini harus sudah ada datanya. Nah, jadi mulai dari dimensi customer itu sudah ada datanya, dimensi data datanya, fakta order juga ada datanya. Ya, sudah ada datanya. Ya, kemarin saya cuma ambil 1000 record. Jadi mungkin kalau Anda yang ambil 2000 record, datanya beda ya jumlahnya. Ya, tapi ini saya hanya sekedar contoh untuk praktikumnya. Ini ketika saya jalankan ya. Nah, ini yang tampil. Ini kan ya, ini pengaruh dari slave join. Ini kan ini nggak apa-apa ini. Ya, kalau nanti ini Anda ganti ke join, ya saya juga membuat query yang lain. Saya membuat query yang lain untuk pembanding ya. Ini saya execute. Nah, ini tanggal satunya nggak tampil tanggal satunya. Langsung tanggal 6. Ya, ini nanti kita nggak bisa ngelacak kalau tanggal satunya itu ada transaksi atau enggak gitu. Jadi nanti bisa kalau Anda pakai query yang saya sekarang jalankan ini, nanti yang ditampilkan hanya yang ada saja, yang kedua-duanya ada join ya. Jadi untuk seperti itu laporannya. Tapi jika Anda ingin menampilkan yang tidak ada transaksi, ini pakai yang live join. Nah, ini 000. Jadi bisa disimpulkan kalau tanggal 1 sampai 5 itu tidak ada transaksi.
tidak ada transaksi. Kemudian tanggal 7/8 juga tidak ada transaksi. Nah, nanti kan bisa diselidiki mengapa kok di 2 hari ini tidak ada transaksi. Apakah mungkin itu hari libur atau mungkin ada sesuatu yang lain, gitu ya. Nah, nanti bisa diakali. Nah, ini juga tidak ada transaksi ini. Tanggal 11 sampai tanggal panjang ya. 28 ini ada apa ini? Kok nggak ada transaksi? Kalau dari query yang di sini, ini nggak akan terlihat yang mana tanggalnya tidak ada transaksinya. Ya, tapi kalau yang pakai query yang left, ini akan muncul. Ini tanggal 30 kosong itu apa? Gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah tampil seperti ini, ya, nanti dari query yang tadi yang saya kasih, nanti query-nya akan saya kasih. Ya, tapi nanti kalau Anda mau modif sendiri silakan. Jadi setelah ini kita akan bentuk menjadi pivot tabelnya. Pivot. Ya, kita nanti menggunakan yang Anda punya itu pasti Excel kan ya. Nah, nanti di praktek berikutnya kita akan mencoba load query ini ke dalam Excel. Sehingga nanti bisa kita buat pivotnya. Pivot itu yang seperti yang saya demokan di pakai Delphi sebelumnya ya. Kalau Anda pakai di P4G yang apa ya, yang nggak Community Edition, nanti akan dilengkapi ada pivot di sini. Sekarang saya demokan sekilas ya bagaimana pivot. Nanti nah ini seperti ini pivot ya. Jadi ada baris, ada kolom. Yang ini bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini mungkin saya matikan semua. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Nah, ini saya coba ya, saya normalkan dulu. Nah, gini ya. Sebenarnya hanya ini sebenarnya. Ya, ini coba saya masukkan ke sini. Nah, ini belum tampil ya. Saya coba jalankan dulu. Bentar ya. Bukan debugging ya. Bentar. Salah klik ya. Execute. Nah, ini muncul jumlahnya. Punya Anda mungkin tidak 34.000 tidak apa-apa karena saya kemarin hanya 1.000 record ya. Kalau Anda 2.000 record ini akan lebih banyak, itu nggak masalah ya. Nah, ini jumlah yang terjual itemnya dari data yang saya ambil itu cuma 34.000. Ini kalau saya masukkan di sini tahunnya atau produk name-nya, nah ini terpecah. Tadinya 3.000 ke 4.000 berapa, sekarang bisa terpecah-pecah ini. Atau saya masukkan ke sini. Nah, ini yang mungkin lebih jelas ya. Nah, ini totalnya kan tetap sekian. Cuma dipetakan, didetailkan produk name mana saja yang terjual. Dan terjual berapa. Nah, itu kalau produk name. Gimana kalau produk lain? Nah, jadi mobil klasik terjual 11.671 unit. Unit ya, karena ini jumlah. Nah, terusnya nanti seperti ini. Totalnya tetap sekian totalnya. Ini yang produk lain. Gimana kalau yang saya ambil yang customer name? Nah, ini saya ambil dari sini. Saya langsung taruh di sini. Tuh ini yang beli ya. Yang beli itu Alpha ini itu membeli sekian. Customer kan ya, pelanggan kan. Nah, jadi siapa saja yang beli. Ya, siapa saja yang beli. Kemudian kalau employee itu berarti kan yang melayani. Tuh ini Andy Baxter itu melayani atau telah sukses menjualkan ya gitu ya. 2.000 lebih. 2.500 lebih unit. Entah itu apa. Nah, kalau mau tahu yang dijual itu apa ya tinggal kita masukkan di sini. Produk lain ya, kita masukkan ke sini. Oh, ini. Jadi Andy Baxter itu telah berhasil menjualkan classic car sebanyak 763 unit. Motorcycle sebanyak 431 unit.
Ya, ini jumlah ya, jadi unit. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan bisa kita ketahui, bisa juga kita ketahui umpamanya ada employee yang belum pernah sukses menawarkan atau menjualkan sepeda motor ini. Julie Virelli ini belum pernah ini menjualkan motor. Nah, dan seterusnya. Nah, kita bisa ketahui dari ini. Nah, gitu ya. Gini. Ini juga belum pernah sukses menjualkan plane ship train. Nah, ini Louis Bondur ini dia hanya sukses menjualkan classic car sama motorcycle. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk produk lainnya, kalau mau dicek mereknya, nah nanti ini bisa kita masukkan produk name. Loh, ini Century ini mereknya tadi. Ya. Kalau mau dimasukkan produk lain, nah, bisa ditaruh di depannya ini. Ini classic car itu apa saja? Nah, ini ya classic car itu panjang ya. 1, 2, 3 ini ya. Ini ya. Nanti terjual sekian. Ini kan 28, 21, 34. Terus banyak lagi ini kalau di total itu sekian 2.500. Ini kalau saya tarik lagi, ini total yang terjual ya. Produk lain tadi ya. Nah, ini kan sama kan 2.500 sekian. Nah, ini kan. Jadi datanya itu nggak berubah angkanya, cuma dispesifikasikan, didetailkan. Tapi kalau dikembalikan ya jumlahnya tetap sama. Nah, gitu ya. Itu untuk pertemuan hari ini. Ya. Jadi nanti akan saya kasihkan. Anda bisa eksekusi di apa namanya, di query dulu aja. Kemudian nanti kalau tidak ada pivotnya ya tampilannya akan seperti ini. Ya, tidak apa-apa nanti tampilannya seperti ini. Nah, gini ya. Ya gitu. Itu untuk praktik hari ini. Semoga jelas maksudnya. Nanti untuk detail query-nya akan saya jelaskan. Jika Anda ada masalah, ada pertanyaan, silahkan tanya nanti. Saya Christian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.